Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qira'a fi kitabil adab ta'liful Habib Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim wa nafa'ana bi ulumihim fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Melanjutkan kajian Kitabul Adab minggu yang kemarin. Sekarang menginjak adab-adab ketika akan tidur yang ke-29, yaitu membaca akhir dari surat Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Muttafaqun alaih. Ay dafa'ata anhu asy-syarka wal makruh wa huwa fi kafa yakfi idza dafa'a an ahadin syai'an wa aghna. Wakila kafatahu an qiyamil lail. Indaha fi kitab Muraqatul Mafatih Syarah Miskatul Masabih, yang artinya barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka hal tersebut akan mencukupinya dari gangguan syaitan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagian ulama menjelaskan makna akan mencukupinya pada hadis di atas adalah cukup sebagai ganti dari qiyamul lail atau bangun malam. Niki bab yang ke-29, ketika akan tidur kita disunnahkan membaca akhir surat Al-Baqarah. Mana kafatahu, ada dua pendapat. Pendapat dari para ulama mengenai kafatahu ini artinya yang pertama akan tercukupi atau akan dijauhkan dari seluruh keburukan, dari perihal yang negatif. Itu pendapat ulama yang pertama. Pendapat ulama yang kedua, kafatahu artinya akan menjadi pengganti kita untuk qiyamul lail. Jika mungkin kita kecapean, tidak bisa qiyamul lail, itu faedahnya membaca akhir surat Al-Baqarah sebelum tidur. Faedah yang pertama akan menjadi sebagai benteng kita agar dijauhkan dari keburukan dan perihal yang negatif. Faedah yang kedua akan menjadi pengganti dari qiyamul lail jika kita dalam keadaan kecapean atau belum sempat qiyamul lail. Nah, niki faedah-faedahnya membaca akhir surat Al-Baqarah. Niki jangan sampai kita beranggapan oh sudah ada penggantinya untuk qiyamul lail. Tidak, bukan seperti itu maksudnya. Ya, bagi yang sudah istiqomah qiyamul lail niki biar mendapatkan dua faedah di samping membaca akhir surat Al-Baqarah juga melakukan qiyamul lail. Tapi kalau kita itu kecapean, sebagai gantinya yaitu membaca dua ayat tersebut.
Jangan terus meninggalkan qiyamul lailnya yang sudah jadi istiqomah, jangan sampai ya. Tapi untuk pemula yang tidak bisa qiyamul lail, belajar demi sedikit ya, kita sama-sama belajar ya, karena saya terus terang tidak istiqomah melakukan qiyamul lail. Nah, untuk sekarang karena ini kita mendapatkan pelajaran seperti ini, mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah qiyamul lail dan juga bisa mengamalkan amalan-amalan yang telah dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu membaca 2 surat akhir Al-Baqarah. Terus yang ketiga, yang ke-30 yaitu membaca surat Al-Isra dan Az-Zumar. Nah, niki Bani Israel. Jadi sebelum kita tidur disunahkan membaca surat Al-Isra, Bani Israel ya, dan Az-Zumar. Untuk pemula ya, seperti kita ini, kalau memang merasa kesulitan, yang penting kita melakukan apa? Sebelum tidur atau yang lain-lain jangan sampai ditinggalkan yang sudah kita pelajari yang sudah kita pelajari bersama, seperti yang kemarin, yaitu apa? Membaca surat Al-Ikhlas, membaca surat Al-Falaq, membaca surat An-Nas ya, lalu mengusapkan kepada kepala, ke muka dan ke seluruh tubuh. Langsung dilanjutkan dengan membaca surat surat ayat kursi ya. Membaca ayat kursi itu juga jangan sampai kita tinggalkan ya. Kita sesering mungkin mengingatkan diri kita sendiri, setelah itu baru kita bisa mengingatkan keluarga kita. Atau kita langsung bersama-sama dengan keluarga kita. Ayo bersama-sama sebelum tidur kita baca. Nah ya, kita baca. Semua itu merupakan tarbiyah kita ya untuk keluarga kita. Jadi membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, dan ditambah lagi dengan kedua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ini semoga kita bisa mempraktekkan keseharian kita, yaitu sebelum tidur. Nah, niki. Terus yang ke-31 membaca surat Tabarok atau Al-Muluk dan As-Sajdah sebelum tidur. Itu perbuatan yang setiap hari yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi membaca surat Tabarok dan As-Sajdah, Alif Lam Mim Sajadah. Ini juga mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan. Kalau kita tidurnya agak malam, atau bisa dilakukan setelah apa? Setelah sholat Isya kita baca dulu, ya. Qobliyahnya, ya, Ba'diyah Isya kita baca surat Tabarok. Ya. Kalau memang terasa berat, yang penting kita apa? Membaca setelah sholat Ba'diyah Isya langsung kita baca surat Tabarok. Itu sama saja ya. Meskipun tidak dibaca, kita akan tidur, masih jauh waktu tidurnya. Nah, kita sempatkan membaca setelah sholat Isya, kita sempatkan membaca surat Tabarok dan As-Sajdah. Nah, ini. Terus yang ke-32, yang ke-30 membaca surat Al-Isra dan Az-Zumar. Membaca yang ke-31 membaca surat Tabarok, Al-Muluk dan As-Sajdah sebelum tidur, berdasarkan hadis kana sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra'u Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah wa tabarakalladzi biyadihil mulk atau surat Tabarok intaha wasailul wusul ila sama'i Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tidur kecuali setelah membaca surat As-Sajdah dan surat Tabarok. Yang ke-32
memaafkan seluruh kesalahan orang lain kepadanya, yaitu dengan harapan supaya mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman Allah, "Faman 'afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah." Yang artinya, barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka Allah sendiri yang akan memberi pahalanya. Quraisan surat As-Syu'ara ayat 40. Nah niki, ya Allah, saya maafkan seluruh hamba-Mu. Dan ini kalau bisa sebelum tidur kita sudah bisa memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain kepada kita. Kita harus melapangkan dada, ya, kita harus memaafkan siapapun orangnya, ya. Kalau bisa kita harus memaafkan kesalahan orang-orang tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu dengan berdoa, ya Allah, saya maafkan seluruh hamba-Mu yang pernah salah atau mendolimi aku. Pada suatu hari Rasulullah pernah mengatakan, para sahabatnya, siapakah di antara kalian yang mampu bersedekah seperti sedekahnya Abu Damdam? Ya Rasulullah, apa sedekahnya Abu Damdam tersebut? Rasulullah menjawab, apabila dia akan tidur di malam harinya, maka Abu Damdam berdoa, ya Allah, jika ada hamba-Mu yang menggunjingku, jika ada hamba-Mu yang ngerasani, ya, menggunjingku atau membicaraiku atas kejelekan-kejelekanku ataupun yang lain atau yang lain-lainnya, maka aku telah memaafkan dia, ya Allah. Ini sedekah terbesar yang dilakukan oleh Abu Damdam. Tapi untuk hal tersebut itu harus harus melawan hawa nafsu. Karena tidak mudah memaafkan orang yang pernah salah kepada kita. Ya, itu merupakan pertarungan kita pertarungan kita dengan hawa nafsu kita. Apalagi ada seseorang yang selalu mengganggu dia terus, untuk mengatakan seperti tersebut itu tidak mudah, meskipun cuma kalimat yang diucapkan di hati, ya. Jadi tidak usah, ya Allah, aku muga-muga wong-wong sing salah nang aku tak supuro, ndak usah keras. Yang penting hatinya sudah, ya. Hatinya luluhkan, perangi hawa nafsu tersebut. Karena apa? Untuk melawan hawa nafsu tersebut itu lebih sulit daripada melawan 100 orang kafir. Roja'na min jihadil asghar min jihadil akbar. Ya, jihadil asghar, melawan musuh, bisa menang, bisa kalah, ya. Kalau kita kalah melawan musuh yang melawan musuh orang kafir, kita kalah, berarti kita sudah jihad fisabilillah. Ya, tapi kalau kita menang, ya karena jihad juga fisabilillah. Tapi jihadil akbar di sini yaitu melawan hawa nafsu, melawan hawa nafsu kita. Kapan? Tiap detik, tiap menit, tiap jam dan seterusnya. Hawa nafsu kita harus kita perangi. Kata ulama ada 3 amalan yang pahalanya tanpa batasan, yaitu Yang pertama, as-saum, karena puasa itu yang membalasnya yaitu langsung Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memaafkan kesalahan orang lain, dan yang ketiga, sabar. Nah, niki. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukan hal-hal tersebut, ya, yang telah kita pelajari mulai awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah mengamalkan ajaran-ajaran Kanjeng Nabi, yaitu doa-doa akan tidur. Kalau sudah kita istiqomah, jangan lupa kita ajak keluarga kita, anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.